Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas soal IPA kelas 9 SMP mengenai organ reproduksi wanita. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebutkan bagian-bagian pada organ reproduksi wanita tersebut. Nah, di sini udah ada soal berupa gambar ya. Ini merupakan gambar organ reproduksi wanita bagian dalam ya. Terus habis itu di sini ada bagian-bagian tertentu yang kasih inisial A, B, C, D, dan E. Nah, kita disuruh jawab yang A itu apa, B itu apa, C dan D dan E itu apa. Oke, langsung aja kita mulai dari A. Nah, A ini kita lihat di sini itu ada sepasang ya, ada di bagian kiri. Kalau ini dalam hal biologi, maka ini posisinya di kiri ya, bukan di kanan. Kemudian yang ini ada di kanan. Nah, ini namanya apa? Yang A ini namanya adalah ovarium. Kasih tulis dulu. Ovarium. Atau, nah, ketika kita menghafalkan ovarium, maka jangan lupa kita menghafalkan nama lainnya. Kenapa? Karena takutnya di sekolah, guru kalian atau pas ujian itu dipakainya itu nama lain dari ovarium. Nah, nama lain dari ovarium adalah indung telur. Nah, indung telur. Kenapa namanya ovarium atau indung telur? Karena indung telur ini di dalamnya ini, di dalam ovarium ini mengandung sel-sel telur atau bisa kita sebut sebagai sel ovum. Nah, sel ovum itulah yang nantinya akan bergabung dengan sel sperma untuk menjadi zigot dan kemudian berkembang menjadi janin di dalam rahim. Nah, terus dari A kita ke B. Anggap ini sel telur muncul ke sini ya, terjadi ovulasi, pelepasan sel telur, kemudian berhenti di sini di B. Nah, B ini apa? B itu adalah tuba falopi. Nah, tuba falopi atau nama lainnya adalah oviduk. Tuba falopi atau oviduk adalah tempat bertemunya atau tempat janjiannya gitu ya kalau pakai bahasa sederhana. Janjiannya si sel ovum dengan sel sperma. Nah, itu adanya di sini kayak gitu. Jadi kalau misalkan sel ovum udah nunggu lama tapi sel sperma dia tidak sampai ke sini, maka sel ovum akan diserap kembali oleh dinding-dinding tuba falopi. Tapi kalau misalkan dia jadi bertemu, ada sel sperma datang ke tuba falopi, kemudian bertemu sel ovum, maka terjadi fertilisasi ya, penggabungan sel ovum dengan sel sperma. Nah, sel ovum yang bergabung dengan sel sperma itu kan akan berubah menjadi zigot ya. Kemudian zigotnya nanti akan bergerak ke sini. Nah, bergerak ke sini. Nah, ini apa nih yang C? Di sini nih, area ini. C itu adalah rahim. Nah, atau uterus. Nah, uterus ini atau rahim adalah tempat berkembangnya janin, jadi membesar gitu. Jadi kalau kalian ngelihat ibu-ibu hamil itu bukan perutnya yang membesar ya, tapi rahimnya yang membesar. Jadi bukan perutnya membesar terus ususnya makin gede gitu, enggak. Tapi rahimnya membesar kemudian mendorong bagian perut. Itulah alasannya kenapa perutnya menonjol. Karena terdorong oleh rahim yang membesar. Nah, di rahim ini ada 3 nih, di sini nih, yaitu yang D. Nah, D itu apa? D itu adalah dinding rahim. Dinding rahim ini adalah tempat melekatnya zigot yang tadi dari tuba falopi. Kemudian melekat di sini menjadi janin dan membesar di sini. Dinding rahim inilah terdiri dari pembuluh kapiler darah. Itulah alasannya kenapa kalau pada perempuan itu mengalami fase menstruasi ya, pelepasan dinding rahim, peluruhan dinding rahim yang isinya adalah pembuluh kapiler darah. Kemudian ketika sudah 9 bulan maka janin yang dikandungnya itu akan dilahirkan melewati saluran yang E yaitu vagina. Oke. Nah, jadi ada ovarium, tuba falopi, rahim, dinding rahim, dan vagina.